Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini pertemuan ketiga akan memberikan mata pelajaran informatika tentang belajar pemrograman. Pemrograman pertama yang akan Bapak bahas berupa praktek yaitu pemrograman HTML. Lebih lanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Selesai, terima kasih. Ya, mari kita mulai ya. Yang pertama, Bapak akan buka pengertian HTML sendiri itu ya. Ya, HTML ini digunakan pemrograman yang bisa dibuka ya, aksesnya lewat internet dengan menggunakan beberapa browser. Ya, anak-anakku sekalian, tapi persyaratannya kalian harus betul-betul punya di HP punya aplikasi editor yang ada ya. Nanti akan Bapak bahas selanjutnya. Tujuan pembelajaran program HTML ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kalian bisa memahami konstruksi dasar halaman web. Jadi setiap halaman web konstruksinya apa gitu ya, bangunannya seperti apa, wujudnya seperti apa. Yang kedua, mengerti tentang www. Artinya www itu World Wide Web, artinya tempat untuk mengakses ya seluruh internet yang ada di grup www. World Wide Web artinya hal-hal yang bisa diambil, diakses melalui www. Yang ketiga, kalian harus mengerti tag-tag dasar HTML. Yang terakhir adalah kalian akan praktek membuat halaman web dengan menggunakan HTML sebagai programnya. Secara sederhana. Itu 4 tujuan. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, apa itu www atau World Wide Web? Ini sebuah halaman website yang bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Dengan catatan, World Wide Web ini adalah merupakan internet jaringan secara global yang dihubungkan dari network di seluruh dunia dengan network lainnya. Jadi jaringan berupa jaringan www. Yang kedua, dalam www ini atau halaman internet ini selalu ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kalian. Ada TCP, ada IP. Apa TCP itu? Ya, protokol penghubung antara jaringan yang beragam di seluruh dunia. Jadi dari Indonesia, dari harus ada TCP-nya. Apa TCP itu? Transfer Control Protokol, artinya yang mengontrol ya, yang mencari pelayanan-pelayanan yang dihubungkan untuk kebutuhan kalian atau manusia di seluruh dunia. Ada juga IP ya, atau IP itu Internet Protokol. Jadi yang mengatur urusan segala sesuatu yang berkomunikasi pelayanan bagi di seluruh dunia. www ini juga menyediakan bagian internet yang paling cepat ya, yang memang berkembang dan paling populer. Jadi seluruh akses internet ini ya disediakan oleh www. Nah, www itu memiliki beberapa bagian ya, mekanisme atau cara kerjanya. Satu, ada protokolnya yang mengatur ya, yang mengatur untuk berkomunikasi pada komputer jaringan. Ya, ini adalah protokolnya yang akan kita gunakan adalah HTTP biasanya ya, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext itu tag yang bisa diakses dengan berbagai bahasa ya, dengan protokolnya tetap www. Yang kedua, ada alamat yang harus ada di www atau address. Orang menyebutnya URL, halaman pencarian ya. Uniform Research Locator yang digunakan sebagai standar alamat. Jadi kalau kalian mengetik butuh misalnya makalah PPKN, maka kalian ketik di bagian atas ini, di web ini, bagian halaman pencarian, ketik makalah PPKN, maka akan muncul pilihan kalian. Yang berikutnya, bahwa di www dalam internet juga membutuhkan bahasa. Ya, kita gunakan sekarang yang akan kita gunakan adalah bahasa HTML. Ya, jadi bahasanya banyak sekali, bukan bahasa Sunda, bahasa apa, tapi bahasa program komputer yang bisa dilihat dan diakses melalui web. Contoh halaman detik.com ya, http www.detik.com.
garis miring atau slash index.html, karena Detikcom ini menggunakan bahasa pemrograman HTML. HTML itu sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language, ya. Artinya standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen apapun berupa web. Apa tujuannya? Mengontrol tampilan dari halaman web berikut isinya atau kontennya. Yang kedua, mempublikasikan, mempromosikan dokumen secara online, jadi langsung bisa diakses, memudahkan kita untuk mengakses. Yang ketiga, HTML ini digunakan juga untuk membuat online forum pendaftaran, misalnya ya Google Form, ya transaksi dan sebagainya, harus ada forum-forum yang harus diisi. Yang berikutnya, bisa juga HTML ini adalah menambahkan objek-objek seperti gambar, video, audio, Java-plate dan program-program yang lainnya berbasis dokumen HTML. Anak-anakku sekalian, syarat untuk menggunakan bahasa pemrograman HTML, kalian harus punya aplikasi minimal 2. 1, browser. Apa browser itu? Mesin pencari, ya, bisa berbentuk Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, Google Chrome, Google, ya, dan lainnya. Itu browser harus ada di HP kalian atau di komputer kalian. Yang kedua, editor, tempat menulis kita, ya, untuk memberikan dokumen kepada orang lain, membuat dokumen HTML. Jadi editor HTML yang betul-betul support, ya, biasanya diantara ada Notepad, ada Microsoft Fontpage, ada Macromedia, ada Dreamweaver, ada C++, ya, ada editor tag. Jadi kalian harus install di HP kalian atau di komputer kalian, editor tempat mengetik kalian, Notepad, Microsoft Fontpage, Macromedia, Dreamweaver, tag editor, ya, dan lain-lain. Nah, ini dipilih oleh kalian. Selanjutnya, tag atau tag HTML terdiri dari tag itu kode, ya. Sekali lagi, tag itu kode. Jadi kode itu untuk membuka akses, namanya tag. Jadi kode tag itu di HTML biasanya terdiri dari ada kode head, ya, kurung buka, head kurung tutup, berarti head itu bagian atas. Kemudian juga ada title itu kurung buka, title untuk judul ini, kurung tutup. Kemudian ada body, ya, body berarti kurung buka, kurung tutup, body berarti bagian tengah, bagian badan. Dan yang berikutnya HTML. Jadi HTML itu kode program yang paling atas. Kemudian juga untuk kode image ada IMG atau image dan lain-lain. Itu kode-kode di HTML. Untuk penulisan, untuk di HTML tidak case sensitif, artinya kalau diketik huruf besar, huruf kecil sama saja hasilnya. Ini bagian body kecil hurufnya sama dengan body yang huruf kapital, hasilnya akan sama. Nah, itu bagian-bagian HTML. Orang menyebutnya kalau tag atau kode HTML itu ada elemen, ada atribut, baru isi atau value. Di mana elemen adalah nama tag, ya, atau nama kode, atribut artinya yang mendampingi tag itu lanjutannya, dan value nilai dari atribut atau hasilnya. Contoh, ini elemennya body color, maka atributnya, ya, jadi di bagian body atau bagian tengah atau bagian badan, color ada warna, kemudian warna yang dikasihkan adalah lavender atau warna apa, pink, ya, gitu. Itu, ya, ada beberapa tag atau kode yang perlu diketahui oleh kalian. Ya, jadi contoh penulisannya paling atas HTML, kemudian bagian atas. Kalau sudah bagian atas diakhiri dengan slash head, berarti bagian atas sudah diisi, ditutup dengan ini. Terus bagian badan, nah, bagian badan artinya bagian tengah sudah diisi, ya, berarti akhiri dengan slash body. Jadi di bagian tengah sudah diisi, ya, dan akhirnya diakhiri dengan HTML. Artinya seluruh program
ditutup dengan slash HTML. Jadi setiap penutup atau kata-kata yang sudah kalian tulis, maka gunakan slash HTML paling akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan contoh untuk pembuatan latihan yang berupa ya penulisan program HTML pertama. Nah, ini kita copy aja ya. Nah, gitu ya. Copy aja. Nah, ini kita copy ya. Ya, kemudian Ctrl C copy, kemudian kita pilih editor yang ada di komputer. Di sini Bapak sudah ada Notepad. Ya, kita ketik tempat mengetiknya Notepad. Nah, pilih Notepad. Ya. Kemudian kita paste. Nah, ini lebih cepatnya kita kalau kamu mah buat sendiri ya nanti. Nah, jadi yang paling atas adalah HTML, kurung buka HTML tutup. Kemudian sekarang bagian pertama, bagian atas, kurung buka head tutup. Kemudian di sini bagian judul, kurung buka title tutup. Welcome to, misalnya kamu mau membuat web, my web, misalnya to my web, berarti kalian akan menuliskan selamat datang di webku ya. Karena bagian judul sudah, maka jangan lupa kurung buka slash title, berarti bagian judul sudah ditutup. Kalau saya mau menulis Wilujeng Sumping, misalnya, boleh ya, Wilujeng Sumping diketik di sini di web abdi ya. Jangan lupa kurung buka tutup slash title. Nah, dilanjutkan karena bagian atas sudah selesai, jangan lupa kurung buka kurung tutup head ya, tutup, berarti bagian atas sudah selesai. Sekarang kita mau bagian tengah. Berwarna apa bagian tengah ini? Nah, kurung buka body ya, spasi BG color background gitu ya, sama dengan tanda petik 2 lavender. Kita mau menggunakan dengan warna hijau misalnya, berarti diganti menjadi green ya, tanda petik 2 ya, harus betul menulisnya ya, green tanda petik 2 tutup ya, berarti bagian tengahnya badannya sudah di warna dasarnya adalah green atau hijau. Kemudian paragraf berikutnya kurung buka P kurung tutup. Nah, di sini misalnya kalian akan menuliskan latihan pertamaku, latihan HTML pertama ya. Nah, ini paragraf. Kalau dimulai dari paragraf, maka diakhiri dengan kurung buka slash P. P itu paragraf tutup. Nah, itu bagian tengahnya. Kemudian jangan lupa karena bagian tengah sudah selesai, maka kurung buka slash body kurung tutup. Nah, berarti selesai bagian tengah. Dan setelah beres semuanya, baru kalian tutup ya dengan HTML. Artinya seluruh kegiatan atau seluruh penulisan sudah selesai. Berarti jangan lupa pakai slash HTML. Sudah selesai seluruh pembuatannya. Kemudian disimpan, save. Nah, kita simpan di mana misalnya ya, misalnya di D atau di E ya misalnya. Nah, di sini jangan lupa ya ditulis ya latihan 1 spasi HTML ya, HTML, jangan lupa underscore nama, underscore kelas. Nah, jadi kamu tulis namanya dan kelasnya ya. Kemudian diakhiri dengan, karena ini program HTML, pakai titik dot HTML. Mengapa? Karena program kita yang menggunakannya HTML. Jadi diakhiri dengan dot HTML. Baru di save oleh kita, disimpan ya. Nah, kita cari nih ya. Kita cari di dokumen yang telah ini cari oleh kita. Di mana nyimpannya?
cari oleh kita dokumen. Nah, di sini disimpannya misalnya kita lihat mana latihan HTML ini. Nah, ini ya. Klik kanan oleh kita latihan HTML 1 ini, kemudian open with, nah, atau dibuka oleh browser kita, mau oleh Google Chrome, mau Firefox, ya klik, ya maka akan muncul ya di browser kita adalah sebagai berikut. Nah, muncul di sini backgroundnya warna hijau, ya. Nah, judulnya apa? Cuma segini, latihan HTML pertama. Itulah yang dijadikan tugas untuk kalian untuk membuat tag atau HTML yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.